Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara Albert F. Ruan menegaskan tudingan Jamaluddin Kodoboin ihwal pengkhianatan terhadap partai tidak berdasar alias ngarang bebas. Hal tersebut dikemukakan dalam konferensi pers menanggapi surat dan voice note yang dikirimkan oleh pasangan calon Bupati Balra nomor urut 2 Jamaluddin Kodoboin, Willy Brodos Lefteu ke Prabowo Subianto yang diusung Gerindra atas kekalahan dalam Pilkada 27 November 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon, Mega Rivera Renyaan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara bahwa carut marut pemilihan bupati di Kabupaten Maluku Tenggara semakin panas dengan tudingan dari pasangan calon nomor urut 2 yakni Jamaluddin Kudubun dan Willy Brodos FTU yang menggunakan akronim damai yang diusung oleh tiga partai yakni Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan uh, Partai Kebangkitan Bangsa yakni PKB. Pasangan nomor urut 2 ini menuding bahwa Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara yakni Bapak Albert F. Ruan terlibat dalam pengalihan suara yang dilakukan untuk pasangan yang tidak diusung oleh Gerindra yakni pasangan nomor urut 3 yakni incumbent Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hadubur dan Carlos Piali Rahantok 6. Tuduhan tersebut sempat viral dan beredar berupa surat aduan yang berisi 10 butir aduan ke Ketua DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, dan kemudian ada juga beredar voice note yang menuding pengalihan suara yang dilakukan oleh Ketua DPC Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Albert F. Ruan. Untuk itu pada tanggal 24 Desember Bapak Albert F. Ruan sendiri menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang dialamatkan ke beliau dengan mengatakan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh pasangan Bupati nomor urut 2 yakni Pak Jamaluddin Kudubun tidak berdasar sama sekali, ngarang bebas, dan tidak berdasarkan bukti yang disertakan dalam laporan yang ditujukan kepada DPP Partai Gerindra. Ya, Tribuners, untuk diketahui bahwa Pilkada Maluku Tenggara sendiri berjalan dengan sengit yang menghasilkan pemenang menurut hitungan cepat KPU Maluku Tenggara, yakni pasangan nomor 3 Muhammad Tahir Hanubun dan Carlos Piali Rahantok 6, namun kemudian gelombang unjuk rasa juga sempat mewarnai kabupaten ini selama beberapa waktu, sehingga keputusan terakhir pasangan nomor urut 2 sendiri pasangan nomor urut 1 sementara memproses proses tuntutan di Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk pemenang Pilkada Maluku Tenggara sendiri masih dinantikan pada tanggal 11 Januari nanti, di mana sidang dari Mahkamah Konstitusi akan menentukan bahwa akan ada PSU ataukah pemenang yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara ini sudah sah. Demikian rekan Abila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.